Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan sharing pengalaman kebijakan dan manajemen kesehatan, khususnya di divisi manajemen mutu dengan beberapa provinsi dalam mengembangkan sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih baik. Antara lain melalui kegiatan sister hospital di Provinsi NTT, kemudian juga kegiatan yang serupa di Provinsi DIY, dan sebagian juga pernah kita kembangkan di Jawa Tengah, serta di Jawa Barat, serta di Kalimantan Timur. Nah, yang kami akan bahas saat ini terkait dengan surveillance respon dalam program kesehatan ibu dan anak. Materi ini kami kembangkan bersama, di dalamnya ada narasumber kami, Prof. Laksono Tristantoro, ada Prof. Adi Utarini, ada Dr. Rukmono Siswihanto SPOG, ada saya sendiri, dan juga ada Mbak Armiatin, MPH dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM. Baik, Bapak Ibu, pada slide pertama, kita membahas mengenai pengertian dari surveillance respon. Apa yang disebut sebagai surveillance? Kalau menurut WHO, surveillance adalah proses mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisa, dan interpretasi data yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi secara periodik dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus, beserta dengan penyebaran informasi kepada unit-unit yang membutuhkan untuk mengambil tindakan. Jadi kalau dari pengertian ini, kita bisa tahu bahwa surveillance adalah sebuah kegiatan rutin, dilakukan terus-menerus, yang bersifat untuk memberikan informasi untuk dipakai melakukan action. Nah, jadi surveillance itu erat kaitannya dengan action. Jadi action atau tindakan yang diambil setelah mendapatkan informasi inilah yang kita sebut sebagai respon. Jadi kalau tadi kita sebut sebagai surveillance respon, itu artinya adalah sebuah pengumpulan data yang menghasilkan informasi yang dipakai untuk action atau tindakan. Maka pada slide berikutnya kita bisa memahami fungsi pokok dari surveillance. Yang pertama adalah mendeteksi kasus. Ya, kita ingin tahu misalnya kasus-kasus kematian ibu dan bayi terjadi karena apa saja. Nah, itu fungsi pokok pertama dari surveillance adalah untuk mendeteksi apakah terjadi pergeseran penyebab kematian, apakah ada pergeseran dari lokasi kematian dan sebagainya. Yang kedua, surveillance bertugas untuk melakukan registrasi ya terhadap data yang terjadi. Jadi kita bisa tahu registrasi misalnya ibunya umur berapa, kemudian ibunya tinggal di mana, ibunya datang ke puskesmas berapa hari sebelumnya, datang ke rumah sakit berapa hari sebelumnya, dan seterusnya. Yang ketiga, fungsi pokok dari surveillance adalah untuk melakukan konfirmasi. Jadi kita bisa tahu melakukan konfirmasi dari beberapa data yang ada. Misalnya, kita punya data kematian di rumah sakit, kita punya data kematian di kecamatan, kita punya data kematian di dinas kesehatan. Maka sistem surveillance yang baik itu bisa memberikan konfirmasi terhadap ketiga bentuk data tersebut. Yang keempat, fungsinya dalam bentuk pelaporan. Surveillance itu bisa kita pakai untuk melakukan bagian dari pelaporan. Secara periodik kita bisa memberikan pelaporan mengenai jumlah kasusnya, pergeseran terhadap jenis-jenis kasusnya, dan sebagainya. Yang keempat, ini yang paling penting adalah tugas pokok dari surveillance adalah untuk melakukan analisa data. Misalnya kita bisa melihat tren, kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan, kita bisa melihat spesifikasi menurut daerah, dan sebagainya. Dari hasil analisa tersebut, maka fungsi pokok berikutnya adalah untuk memberikan umpan balik. Surveillance itu datanya dikumpulkan dari berbagai macam institusi. Seharusnya setiap institusi itu mendapatkan umpan balik. Misalnya kita melakukan surveillance terhadap angka kesakitan bayi atau kesakitan anak. Datanya dikumpulkan mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat desa, tingkat kelurahan, puskesmas, kemudian sampai ke tingkat rumah sakit, dan kemudian ke level dinas kesehatan. Maka sistem surveillance yang baik itu harus bisa memberikan umpan balik
baik ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, ke puskesmas, ke kelurahan, sampai ke tingkat rumah tangga. Itu adalah salah satu contoh surveillance. Jangan sampai muncul keluhan, misalnya di puskesmas, mereka hanya merasa dimintai data surveillance, tapi tidak pernah mendapatkan hasil, tidak pernah mendapatkan umpan balik. Lalu fungsi pokok dari surveillance itu terkait dengan tindakan. Di dalam tindakan ada dua macam tindakan. Yang pertama adalah tindakan atau respon segera, dan yang kedua adalah respon terencana. Mungkin kita sangat familiar dengan surveillance misalnya gizi buruk. Begitu kita temukan ada kasus gizi buruk, maka puskesmas atau dinas kesehatan langsung bereaksi segera, yaitu dengan membawa pasien gizi buruk kalau perlu ke rumah sakit untuk perbaikan gizi. Tapi di belakang itu kita juga perlu ada respon terencana. Kalau kita menemukan beberapa kasus gizi buruk, maka kita harus tahu apa penyebab dari kasus-kasus gizi buruk di daerah tersebut. Lalu kita membuat sistem perencanaan untuk bisa mengatasi hal ini di kemudian hari. Ini yang kita sebut sebagai respon terencana. Nah, pada slide berikutnya, Bapak Ibu bisa memahami prinsip surveillance respon untuk kematian ibu dan kematian anak. Ini kita mulai dengan kegiatan untuk mendeteksi kasus. Jadi setiap kali ada kasus kematian ibu dan anak, maka kita harus punya subsistem untuk mendeteksi bahwa terjadi kematian ibu dan anak. Meskipun terlihat simpel, belum tentu kasus kematian ibu dan anak di rumah sakit misalnya, itu bisa dideteksi oleh regulator, dalam hal ini oleh dinas kesehatan. Apalagi kematian ibu dan anak yang terjadi di rumah masing-masing pasien atau di rumah masyarakat. Sistem surveillance respon yang baik itu bisa mendeteksi kematian di mana saja, baik itu di rumah sampai ke rumah sakit. Dari deteksi kasus tersebut, maka setiap kematian perlu dilakukan registrasi. Sekarang Indonesia sudah mulai menerapkan nomor induk penduduk ya. Jadi setiap penduduk akan punya nomor induk yang spesifik. Di sini akan menjadi cikal bakal untuk pencatatan kematian, jadi registrasi kematian. Kita akan punya daftar kematian yang harusnya lebih baik. Nah, terkait dengan surveillance respon untuk KIA, maka seharusnya setiap dinas kesehatan itu punya sistem registrasi kematian ibu dan bayi yang dapat diandalkan, yang valid, di mana setiap kematian tercatat maternal perinatal yang dilakukan di rumah sakit. Lalu audit yang kedua baru dilakukan di level dinas kesehatan. Setelah dilakukan audit maternal perinatal di sarana kesehatan, maka berikutnya kita bisa melakukan audit di level dinas kesehatan. Di sini proses rujukan mulai kita review, kita audit. Apakah ada kendala rujukan mulai dari masyarakat ke primary care sampai ke rumah sakit. Hasil audit tersebut, audit maternal perinatal, harusnya masuk ke dalam sebuah buletin epidemiologi. Sehingga secara periodik, dinas kesehatan bisa mengeluarkan buletin mengenai jumlah kematian ibu dan bayi atau jumlah kesakitan ibu dan bayi secara periodik di wilayah kerjanya. Di dalam buletin tersebut akan dimuat berapa kasus kematiannya atau kesakitannya,
kemudian kita bisa mengklasifikasikan apakah kematiannya itu adalah kematian yang tidak bisa dicegah menurut ilmu medis atau yang seharusnya bisa dicegah menurut ilmu medis. Kemudian dari informasi bahwa ada sekian persen kematian yang bisa dicegah menurut ilmu medis, maka kita bisa melakukan upaya perbaikan. Nah, upaya perbaikannya kita masukkan ke dalam dua kategori, apakah itu respon terencana atau respon segera. Sebagai contoh, kalau ada seorang ibu meninggal karena terlambat ditransfusi, maka kita perlu melakukan respon segera. Respon segeranya adalah untuk memastikan bahwa semua sarana pelayanan kesehatan itu mudah untuk mendapatkan kantong darah. Kita harus memastikan bahwa PMI cukup menyediakan kantong darah berdasarkan jenis-jenis golongan darah. Itu respon segera. Tapi respon terencana antara lain misalnya kita akan melakukan sosialisasi terhadap resiko perdarahan dan penata laksanaannya dengan transfusi kepada seluruh rumah sakit yang ada. Nah, itu mungkin terkait dengan anggaran di Pemda bisa saja diselenggarakan 1 tahun ke depan. Dari respon terencana dan respon segera, maka kita perlu memberikan memberikan feedback. Apakah respon-respon tersebut dikerjakan atau tidak. Kita bisa saja membuat berbagai macam upaya perbaikan dari hasil AMP, tapi kemudian perlu melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Apakah rencana tindak lanjut tersebut dikerjakan atau tidak. Kalau dikerjakan, apakah efektif atau tidak. Itu akan menghasilkan sebuah feedback. Kalau hasilnya efektif, maka itu harus menjadi sebuah standar baku untuk diterapkan di semua wilayah. Kalau tidak efektif, maka kita harus cari penyebab tidak efektifnya tindak lanjut tersebut, kemudian kita harus merencanakan tindak lanjut baru. Hasil dari feedback itu pun harusnya masuk ke dalam buletin epidemiologi, sehingga berita-berita tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak itu harusnya mencakup dua hal penting. Satu, masalah-masalah apa saja yang dilakukan. Yang kedua, tindak lanjut apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Pada slide berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh setiap langkah dari surveillance respon KIA. Misalnya Bapak Ibu untuk pelayanan KIA, kita bisa saja mendeteksi kasus-kasus berapa banyak ibu dengan resiko kehamilan tinggi, berapa banyak ibu yang hamil dengan penyakit-penyakit sekunder, berapa banyak ibu yang meninggal dalam proses kehamilan maupun dalam proses persalinan. Lalu registrasi bisa kita lihat sumber-sumbernya banyak, bisa dari rekam medis, dari buku KIA, dari catatan kohort, dari PWS KIA, dan lain-lain. Apabila ada kasus-kasus kematian atau kasus-kasus pencatatan resiko tinggi, maka kita bisa melakukan konfirmasi dengan kita melakukan check and recheck. Kita bisa lakukan otopsi verbal misalnya. Kemudian dari situ kita bisa membuat pelaporan. Pelaporannya macam-macam. Ada yang dalam bentuk SP2TP, SP2RS, atau daftar komplikasi, atau hasil dari SDIDTK, dan lain-lain. Ya, terus terang saya sendiri tidak begitu paham mengenai berbagai macam jenis pelaporan. Tapi kalau di rumah sakit minimal ada beberapa pelaporan-pelaporan yang sudah dibuat standarisasi oleh Kementerian Kesehatan, misalnya RL1, RL2, RL3, dan RL4 misalnya. Kemudian tahap analisa, kita bisa melakukan analisa dengan melakukan AMP, audit maternal perinatal, kita lihat hasil rekomendasinya apa dan apakah intervensinya tepat. Lalu umpan balik bisa dengan membuat sebuah laporan review program KIA. Apakah selama 1 tahun ini kita cukup banyak melakukan upaya-upaya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan KIA. Kemudian apa saja masalahnya dan apa saja tindak lanjutnya. Lalu berikutnya adalah respon segera, misalnya tadi saya sudah berikan contoh, respon segeranya misalnya memberikan bedside teaching, kita buat pelatihan bedside teaching, atau kita melakukan pengadaan fasilitas, misalnya kita beli tempat tidur baru, atau kita membeli alat-alat pelindung diri, dan sebagainya. Tapi respon terencana itu biasanya butuh biaya besar dan belum direncanakan sebelumnya, sehingga itu harus masuk ke dalam anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
Baik, nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke slide ini, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk diskusi mengenai konsep surveillance response dan juga pelaksanaan surveillance response di dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Saya kembalikan ke Mbak Dini sebagai moderator. Oke, terima kasih Pak Hanefi. Ini tadi suara saya masuk? Oke. Saya ulangi sekali lagi, 2 slide terakhir, silahkan untuk jika ada yang ingin diskusikan. Oke, Bu Maider mungkin yang pertama kali raise hand. Silahkan Bu Maider dari Aceh, Pak Hanifi. Salah satu dari tim USU, lokasi ada di Aceh. Silahkan Bu Maider, mic Anda sudah kami buka. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mbak Dini dan juga Bapak Pemateri. Saya kebetulan agak terlambat terkoneksi. Oke. Nah, yang ingin silakan saya Ibu tanyakan, saya memperhatikan ada dari rekam kematian ibu. Kalau kita lihat di sana ada penyebabnya itu karena menginginkan jenis kelamin tertentu. Jadi misalnya dia sudah punya anak sudah 6, tapi jenis kelaminnya apakah perempuan semua atau laki semua. Nah itu kalau untuk pada tahap ke-7 respons segeranya itu kira-kira apa yang segera kita lakukan, karena ini kan menyangkut dengan budaya, karena sudah bisa ada yang sudah 6 tapi jenis kelaminnya itu sama semua, tapi tetap diinginkan untuk jenis kelamin yang belum ada. Seperti itu. Itu maksudnya contoh untuk respons segera yang berkaitan dengan budaya-budaya yang demikian kita dapatkan di daerah. Terima kasih, Mbak Dini. Iya, itu saja Bu Maider. Oke. Iya. Jadi saya kembalikan ke Pak Hanefi. Ini pertanyaannya mungkin sangat kultural ya Pak ya, di daerah ini daerah barat, di daerah timur pun kita temui hal yang semacam ini. Mungkin setiap daerah punya cerita seperti ini. Silakan Pak Hanefi. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau kita bahas di dalam sistem surveillance response, maka kasus yang Ibu ceritakan tadi harus kita buatkan sistemnya dulu ya. Jadi kita buat satu deteksi ya, deteksi kasus. Jadi pada slide sebelumnya. Nah, sebelumnya. Ya, ini ya. Baik. Saat ini maka itu kita deteksi sebagai kasus kehamilan multi para. Jadi kehamilan lebih dari berapa Bu? Misalnya kita mendeteksi kasus kehamilan lebih dari 2 gitu. Jadi pertama kita bangun dulu sistem mendeteksi kasus kehamilan lebih dari 2. Kemudian kita punya sistem registrasinya. Kita bisa tahu ibu-ibu yang hamil lebih dari 2 atau sedang hamil anak ketiga atau lebih begitu. Lalu ada proses untuk melakukan konfirmasi dan membuat pelaporan. Kemudian ada semacam audit. Tentunya bukan audit kematian maternal perinatal ya, tapi dalam hal ini adalah audit kenapa si ibu tersebut hamil lebih dari 2. Jadi ada sistem untuk melakukan identifikasi. Salah satunya ternyata dia ingin anak laki-laki atau anak perempuan, misalnya seperti itu, di mana sebelum-sebelumnya anaknya tidak cocok jenis kelaminnya, misalnya begitu. Itu dari hasil audit. Nah, dari situ akan muncullah respon terencana dan respon segera. Respon segera, karena kita tahu kehamilan lebih dari 3 itu resiko tinggi, apalagi sekarang 6 ya, ibu itu 6, maka respon segeranya adalah untuk memastikan resiko terhadap ibu tersebut tidak timbul. Misalnya kita langsung melakukan respon, ibu tersebut dipantau lebih ketat, diminta ANC 2 minggu sekali, kita berikan nomor handphone untuk hotline, jadi kalau ada apa-apa dia bisa langsung menelpon bidannya atau dokternya dan sebagainya. Itu respon segera membuat si ibu tersebut tidak terkena resiko. Tapi respon terencananya antara lain kita akan memastikan bahwa alasan-alasan yang membuat ibu tersebut dan berbagai ibu lainnya
yang terkait dengan kultural, terkait dengan kepercayaan, terkait dengan harapan dan sebagainya tentang anak laki-laki maupun perempuan, itu menjadi sebuah respon terencana. Misalnya kita membuat edukasi bahwa anak laki-laki maupun perempuan sama saja misalnya. Atau kita buat edukasi mengenai resiko hamil lebih dari 3 anak dan sebagainya. Itu adalah respon terencana yang baru bisa kita kerjakan misalnya pada tahun anggaran berikutnya. Tapi kalau respon segera yang lain misalnya, kita langsung melakukan respon segera kepada si ibu dengan menawarkan kontrasepsi mantap begitu si ibu bersalin. Itu juga termasuk respon segera. Jadi kalau ibu tanya respon segeranya seperti apa, itu tergantung dari tujuan sistem surveillance respon untuk ibu-ibu yang hamil lebih dari 3. Ya, silahkan ditentukan sendiri, tapi yang pasti memang betul ada yang segera dan ada yang terencana. Ya, terima kasih. Oke, jadi begitu Bu Maidat. Ya, terima kasih. Oke, ya mungkin untuk peserta yang lain semuanya mungkin bisa saya simpulkan ya Bapak bahwa nanti deteksi kasusnya bisa lebih umum, lebih general, mulai dari 2 anak. Kemudian nanti baru spesifik ke per case-nya dan dikonfirmasi kasus yang kemudian nanti kita lacak penyebab dan segala macamnya ada di yang sangat spesifik berdasarkan kasusnya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang lain. Kalau tidak kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Adakah yang lain? Kalau ada silakan raise hand atau via chat. Oke, belum ada. Oke, belum ada. Kita lanjutkan Pak Hanefi, monggo saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, pada slide ini sudah mulai masuk untuk menggunakan sistem surveillance respon dalam mengevaluasi apakah pelayanan KIA kita, terutama pelayanan deteksi kematian ibu dan bayi telah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita bisa lihat dalam slide ini muncul pertanyaan apakah AMP sudah dilaksanakan di rumah sakit dalam waktu 2x24 jam setelah kematian, dan apakah responnya terencana dan segera itu dilakukan atau tidak. Ya, jadi begitu kita mendeteksi adanya kasus kematian, masuk ke dalam registrasi, kemudian apakah AMP, ya, audit maternal perinatal itu sudah dilakukan 2x24 jam di tingkat rumah sakit atau di tingkat puskesmas. Dari hasil AMP tersebut muncul laporan. Nah, laporan tersebut kemudian akan dilakukan analisa dan interpretasi kasus yang diharapkan dapat menghasilkan respon segera maupun respon terencana. Tadi contohnya, ada sebuah kematian karena perdarahan postpartum, kemudian penyebab kematiannya adalah karena si ibu terlambat untuk ditransfusi. Meskipun kasus ini cuma 1, tapi ini sangat krusial, karena ada kemungkinan terulang untuk ibu-ibu yang lain. Sehingga perlu ada respon segera. Respon segeranya adalah memastikan semua rumah sakit atau puskesmas dapat mendapatkan kantong darah dalam waktu yang cepat. Itu respon segera. Tapi respon terencananya itu terkait dengan bagaimana mencegah supaya ibu beresiko tinggi sudah jauh-jauh hari dapat berobat ke rumah sakit, atau bagaimana respon terencananya bahwa ada mekanisme komunikasi yang lebih baik antara rumah sakit dengan PMI misalnya. Nah, pada slide berikutnya Bapak Ibu bisa menggunakan sistem tersebut untuk mengamati di lapangan. Ini adalah gambaran hasil pengamatan di beberapa provinsi yang tadi saya sebutkan, ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata banyak sekali kasus kematian ibu, apalagi kematian bayi atau anak, itu terlambat sekali dilakukan AMP-nya, audit maternal perinatal. Kadang sudah sebulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, maka daya ingat para klinisi yang terlibat dalam proses penanganan si ibu atau si bayi yang meninggal itu sudah terlewati. Jadi banyak sekali hal-hal detail yang sudah tidak diingat lagi. Yang kedua, banyak sekali hasil rekomendasi AMP itu tidak ditindaklanjuti. Ya, contohnya mudah sekali. Misalnya, tindak lanjutnya adalah merevisi SOP, pengadaan handscoon, pengadaan obat-obat life saving, pengadaan kantong darah,
pengadaan algoritma untuk penatalaksanaan shock anafilaktik dan sebagainya. Sebenarnya teknisnya kecil-kecil, tetapi banyak sekali hambatan non-teknis sehingga tindak lanjut tersebut tidak dikerjakan. Kemudian banyak sekali setelah AMP dikerjakan, ternyata respon segeranya juga tidak dikerjakan. Ya, bahkan kadang-kadang respon segera dan terencana pun tidak dilakukan. Akhirnya AMP itu cuma dipandang sebagai sebuah kegiatan seremonial. Begitu ada ibu meninggal, dilakukan AMP, kemudian tindak lanjutnya disimpan, tidak dikerjakan. Hanya semacam menggugurkan kewajiban bahwa kalau ada ibu meninggal harus dilakukan AMP. Tidak fokus kepada pelaksanaan tindak lanjut. Ya. Nah ini Bapak Ibu bisa cermati mungkin di daerah masing-masing, coba dibaca hasil AMP. Banyak sekali rekomendasinya berulang-ulang, ya, berulang dari kasus satu kematian dengan kasus kematian yang lain. Itu menunjukkan bahwa responnya tidak dikerjakan. Nah, pada slide berikutnya muncul tantangan, ya, muncul tantangan yang terkait dengan respon segera dan respon terencana. Respon segera bisa dari hulu sampai ke hilir, mulai dari puskesmas sampai respon yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi masing-masing pihak bertanggung jawab untuk merespon sebuah hasil AMP, baik di level masyarakat, level primary care, level rumah sakit, level dinas kesehatan, level bupati, sampai gubernur, sampai ke level pemerintah pusat. Ya. Nah biasanya kalau untuk respon segera, kita dapat menggunakan dana-dana yang sudah dianggarkan. Kalau rumah sakit bisa pakai dana BLUD misalnya. Atau kalau ini sebuah KLB, misalnya kematian bayi atau kesakitan bayi karena KLB, itu kita bisa pakai dana KLB. Sedangkan untuk respon terencana, biasanya kita harus masukkan dulu ke APBN atau APBD tahun depan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, dalam setiap AMP itu hampir 80% respon yang diharapkan adalah respon segera. Itu berarti kita tidak terlalu terkait dengan anggaran APBD atau APBN untuk melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil AMP. Nah, Bapak Ibu, pada slide berikutnya ini muncul pertanyaan ya kepada Bapak Ibu yang perlu kita bahas ya. Apakah sistem ini itu bisa meningkatkan adrenalin para pengelola program kesehatan ibu dan anak dan juga meningkatkan adrenalin bagi masyarakat? Ya, maksud saya, kalau setiap saat bupati, lurah, atau camat, atau direktur rumah sakit, atau kepala puskesmas bisa dengan pasti mengetahui jumlah kematian ibu dan anak, penyebabnya apa, itu apakah betul bisa meningkatkan adrenalin? Yang kedua, apakah mampu menggerakkan masyarakat secara lintas sektoral? Ya, jadi yang berperan tidak hanya orang-orang kesehatan, tetapi juga misalnya orang-orang di pertanian untuk gizinya, orang-orang di Kementerian Dalam Negeri misalnya, atau di pendidikan untuk edukasi dan sebagainya. Tapi kalau iya lintas sektoral, maka siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Yang berikutnya, apakah dengan sistem meningkatkan adrenalin dan juga untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat di sektor yang lebih luas. Ya, saya kembalikan ke Mbak Dini sebagai moderator. Ya, mohon maaf saya tadi cek apakah koneksinya masih jalan atau enggak. Ya, masih terkoneksi saya rasa. Oke, kita mohon respon dari para peserta untuk kasus dari lapangan masing-masing. Saya rasa Pak untuk ini sekedar sharing dari setiap dokumen DPA dari setiap daerah biasanya menyebutkan AMP.
Itu seperti salah satu program yang kerap kita temui sebenarnya dianggarkan. Anggarannya ada, sehingga saya rasa seharusnya ini menjadi concern yang cukup besar bagi terutama tenaga kesehatan yang ada di daerah untuk memaksimalkan produk yang dihasilkan seperti itu. Mungkin dari yang peserta silahkan ada yang ingin menyampaikan kasus di daerahnya. Coba untuk yang satu rumah dulu, UII mungkin saya buka untuk Bu. Bu Nur Betty dari FKUII, saya buka mic Ibu. Selamat siang Bu Nur Betty. Oke, selamat siang Bu Nur Betty. Oke, belum bisa menjawab. Silakan mungkin untuk yang Bu Kusuma. Oke, saya ke UMM ke Malang. Ada yang tanya. Oke. Oke, Bu Nur Betty akan menulis via chat karena mic-nya tidak maksimal ya. Oke. Silahkan untuk menuliskan dalam chat Bu Nur Betty, tapi boleh saya ke Bu Kusuma, silahkan. Saya buka mic Ibu untuk Bu Kusuma. Oke, selamat. Oke, Bu Kusuma, selamat siang Bu Kusuma. Bu Kusuma, selamat siang. Bu Kusuma, selamat siang. Belum ada. Oke, mungkin sedikit koneksi di sana atau... Oke. Bapak Ibu, saya mengusulkan untuk bisa dilakukan diskusi setiap timnya. Saya beri waktu 10-20 menit ya kira-kira untuk nanti bisa menceritakan bagaimana kasusnya yang ada di daerah masing-masing. Kira-kira seperti itu nanti akan ditanggapi oleh Bapak Hanefi. Semoga ini cukup bermanfaat agar setiap daerah bisa menyampaikan pemetaan kondisi di daerahnya masing-masing. Sehingga saya rasa yang misalnya di UNRAM bisa mengetahui juga bagaimana kondisi di USU, bagaimana kondisi di Malang, dan sebagainya. Tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu nih pertanyaan dari Bu Dama Evalina, apakah ada tolak ukur dari AMP ketika kita menyatakan KLB, Pak Hanefi? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Jadi, bisa ditampilkan? Oke, jadi... Oke, saya sedang mencoba untuk menampilkan pertanyaannya, tapi... ya, jadi tolak ukur untuk kasus AMP itu bisa jadi KLB, Pak. Jadi, ya, persyaratan untuk jadi KLB, saya rasa. Ya, syarat sebuah kasus dinyatakan sebagai sebuah KLB itu tergantung dari kasusnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari untuk beberapa penyakit menular dan tidak menular ya. Misalnya kalau untuk gizi buruk ya, berapa angka kejadian gizi buruk sehingga disebut sebagai KLB. Atau misalnya diare atau pneumonia atau ISPA. Kita bisa tahu berapa angka yang dipersyaratkan untuk disebut sebagai KLB ya. Tapi khusus untuk kematian ibu dan bayi, kematian ibu kita harus anggap sebagai KLB ya. Setiap kasus kematian ibu dan bayi harus segera dilakukan audit maternal perinatal, diklasifikasikan apakah penyebab kematiannya ini adalah kematian yang tidak bisa dicegah menurut ilmu medis atau bisa dicegah menurut ilmu medis. Kalau bisa dicegah menurut ilmu medis tetapi meninggal juga, maka kita cari masalahnya apa penyebab masalahnya. Dari situ kita akan buat rencana perbaikan yang tadi kita sebut sebagai respon cepat dan respon terencana.
Jadi setiap kematian ibu itu dianggap sebagai KLB. Sedangkan untuk KLB-KLB yang lain itu kita mengikuti peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan KLB menurut penyakit-penyakit tertentu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ini sambil berjalan ya waktunya untuk melakukan diskusi setiap timnya. 10-20 menit, silakan untuk bisa menyampaikan nanti diskusinya, bagaimana kondisi di lapangan masing-masing. Kemudian ini Pak Nevi, saya tetap minta perhatian Bapak untuk melihat salah satu pertanyaan dari Bu Nur Betty tadi, karena kesulitan menggunakan mic. Kita coba tampilkan. Oke, harus pakai notepad ya. Oke. Apakah ada template surveillance yang lebih mudah? Dulu pernah ada software Kartini, tapi di lapangan pelaksananya bidan banyak yang tidak bisa menjalankan. Ini sepertinya Bu Nur Betty ini pernah melakukan pelatihan untuk bidan ya? Ya, kira-kira seperti itu Pak Hanefi. Mungkin bisa ditanggapi. Template surveillance yang sederhana mungkin maksudnya. Ya, di beberapa kabupaten di NTT mengembangkan sistem surveillance untuk kematian ibu dan bayi secara sederhana. Mereka menggunakan format SMS, ya, SMS dengan mengirimkan data-data dasar atau data-data awal dari kasus kematian ibu dan bayi. Misalnya formatnya cukup menyebutkan nama lengkap ibu, terus kemudian tanggal lahir ibu, terus kemudian tanggal meninggal dunia, kemudian riwayat gravidarum dan partusnya, abortusnya, ya G, P, dan OA-nya, kemudian juga lokasi kematiannya di mana, kemudian juga status bayinya seperti apa, dan penyebab kematiannya apa. Itu adalah surveillance, data dasar dari surveillance yang sederhana. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita juga punya pembelajaran mengenai bagaimana membangun surveillance ya. Kalau ini kan tentang blended learning kesehatan ibu dan anak, di mana salah satu bagian kecilnya adalah surveillance. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin berkomunikasi dengan Mbak Dini untuk disediakan link ke dalam template-template surveillance yang kami miliki di PKMK terkait dengan beberapa kasus-kasus, tapi belum untuk yang kematian ibu dan anak. Jadi kita punya beberapa template surveillance. Terima kasih. Oh ya, oke. Nanti sesuai dengan yang diarahkan Pak Hanefi, nanti mungkin bisa saya berikan linknya di akhir sesi. Kemudian ini untuk banyak sekali ini pertanyaan Pak. Responnya luar biasa, tapi tetap berjalan ya untuk yang diskusi per timnya agar nanti Pak Hanefi dan kita semua peserta semua bisa tahu kondisi masing-masing daerah. Sekali lagi saya tekankan untuk bisa melakukan diskusi per tim. Mungkin saya buka saja mic-nya agar Bu Samsider bisa menyampaikan pertanyaannya, karena kebetulan banyak sekali kalau mau dibacakan. Silakan Bu Samsider. Selamat siang Bu Samsider. Selamat siang, Mbak. Oke, silakan Bu Samsider disampaikan ke Pak Hanefi. Silakan. Terima kasih, Mbak. Ini buat Pak Hanefi, mungkin di daerah seperti kami di Sumatera Utara ini, banyak daerah-daerahnya yang barangkali kematian AMP itu dilakukan, ada daerah yang melakukan hanya 1 kali dalam 4 bulan. Sehingga memang tadi terlupakan apa penyebab kematian ibu tersebut. Dan hal ini mungkin juga untuk kasus-kasus kematian ini Pak Hanefi sering juga tidak dilaporkan. Kenapa? Karena memang ya kepala dinasnya yang merasa juga adrenalinnya yang tinggi juga nggak tahu juga masalahnya. Kemudian di daerah itu ketika kita kebetulan saya pernah juga sebagai bidan desa, ketika kita melaporkan kematian ibu itu, ya barangkali ada 2 yang dilaporkan 1 gitu, sehingga ada apa ini, kenapa nggak dilaporkan? Jadi mungkin untuk angka kematian ibu kita yang mungkin ada sudah disurvei sekarang ini, barangkali kalau benar-benar itu di data, mungkin angkanya nggak sebegitu. Jadi kami sebagai tim calon tim konsultan KIA di daerah ini Pak Hanefi,
bagaimanakah upaya kami nanti untuk pendekatan kepada kepala dinas yang di sana itu untuk bisa memang benar-benar AMP itu dilakukan. Kemudian ya memang benar-benar kasus kematian itu dilaporkan yang mati itu dan penyebabnya apa gitu. Ini memang sangat sulit untuk dilakukan yang sebenarnya, untuk data yang sebenarnya itu untuk dilaporkan. Padahal itu kalau dilaporkan dari daerah untuk suatu data, mungkin untuk intervensinya di pusat itu atau di konsultan itu atau di pendidikan itu bisa diambil solusi untuk bisa mengatasi kematian tersebut. Yang mestinya ibu tidak mati kalau memang dilakukan pendekatan yang lebih awal kan dia bisa ya hidup bersama keluarganya, barangkali itu. Dan dari tim USU yang kami rundingkan di sini bersama Ibu Siti dan Ibu Juanita. Terima kasih Mbak Dini. Oke, ya. Meskipun tadi agak putus-putus Bu Samsider, tapi ini kita bisa menangkap dari sini. Pak Hanefi, ini menarik sekali kalau mau dikaji lebih jauh ya Pak ya. Saya rasa survei responnya nanti langsung malah jadi pendataan, saya rasa ya, pendataan yang lebih kompleks dan lebih komprehensif harusnya. Seperti itu Pak Hanefi, monggo silakan tanggapannya. Ya, yang pertama mengenai seringnya terlambat dilakukan AMP ya. Jadi kami mengusulkan biasanya di kabupaten kota itu sudah ada SK Bupati atau SK Wali Kota tentang pembentukan tim AMP. Maka usulan saya adalah merevisi SK tim AMP tersebut dengan memuat hal-hal pokok ya. Yang pertama bahwa AMP dikerjakan berjenjang. Pertama dikerjakan di tingkat sarana pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Itu tolong disebutkan harus dikerjakan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Itu pertama, direvisi. Lalu yang kedua, revisinya adalah pembentukan tim AMP itu harusnya mengikat bupati maupun wali kota kerjakan apapun rekomendasi dari tim AMP. Jadi logikanya begini, karena Pemda yang membuat SK membentuk tim AMP, maka Pemda juga bertanggung jawab untuk menjalankan rekomendasi dari tim AMP. Jadi tolong dimasukkan dalam revisi, itu mengatakan bahwa apapun hasil rekomendasi tim AMP akan ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah. Dalam hal ini adalah oleh wali kota atau bupati. Nah, dengan memasukkan hal tersebut, maka pada waktu tim AMP menyusun rekomendasi, mereka pasti akan berhati-hati. Mereka akan betul-betul menyusun rekomendasi karena rekomendasi ini akan mengikat pimpinan daerahnya. Berikutnya juga begitu. Wali kota maupun bupati, begitu mendapat laporan AMP, mereka akan berhati-hati untuk menolak atau tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan mengenai bagaimana kita menilai responsiveness dari para pejabat publik kita. Nah, jadi saya harapkan dengan revisi tersebut, maka AMP itu akan dikerjakan dalam waktu yang lebih singkat dan juga rekomendasinya dikerjakan. Begitu Mbak Dini, saya kembalikan. Bu Samsider, demikian yang disampaikan Pak Hanefi, kira-kira bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebentar, Bu Samsider, masih dibuka mic-nya? Oke, Bu Samsider. Terima kasih Mbak. Ya mungkin ini juga udah pernah kita mau kita tindak lanjuti, mau kita lihat dulu nanti di daerah, karena memang ini memang kemarin itu kita udah bicarakan ini bersama dengan Ibu Juanita bahwa memang ini SK wali kotanya ini apa sudah ada atau belum atau berjalan dengan baik. Memang ini sebagai tim konsultan kita nanti semogalah ini bisa dilakukan sehingga bisa dilakukan tindakan segera. Saya berterima kasih kepada Pak Hanefi yang sudah memberikan jawaban tersebut. Terima kasih Mbak. Oke, Bu Samsider, saya boleh bertanya untuk update tim yang akan dibentuk oleh tim USU? Apakah ada tim TA yang sedang digagas saat ini dan sejauh mana progresnya, Bu Samsider? Ya, kita untuk tindakan dari pelatihan ini kita akan melihat dulu connect yang baik dengan yang tidak baik. Mungkin kami kunjungan tanggal 18 untuk
Itu yang pertama. Yang kedua, ini AMP memang kita belum bicarakan karena kan kasusnya baru saat ini. Tapi untuk tindak lanjut berikutnya memang kita akan lakukan sampai batas apa yang bisa dilakukan lah untuk uji coba di Sumatera Utara. Begitu kira-kira Mbak Dini. Oke, mungkin saya dengan baik. Iya, oke. Mungkin Bu Samsida dan juga peserta yang lainnya saya sampaikan bahwa 2 tim dari 6 tim yang mengikuti BLKIA tahap 2 ini telah menggagas dan menginisiasi membentuk tim TA-nya dan mungkin yang lain juga sudah, tapi mungkin yang terekap di kami baru 2 tim dari UNRAM dan UNEJ. Mereka sedang dalam proses menyusun dan akan ada pendampingan di luar BLKIA juga oleh pihak UGM. Jadi untuk Bu Samsidar maupun tim yang lain yang saat ini juga sedang dalam proses menginisiasi tim technical asistennya, silakan untuk terbuka kesempatan untuk berkonsultasi dengan pihak kami via email, SMS maupun telepon, karena dari kami akan memfasilitasi untuk itu, terutama yang berkaitan dengan kerjasama dengan Pemda. Saya rasa seperti itu. Dari kami ada contohnya, kerangka acuan kerja dan juga RAB-nya. Nanti kita akan share ke semua peserta insya Allah. Kira-kira seperti itu Bu Samsidat Ya, dan juga kasih, peserta Pak. yang lain. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Samsidat dan semuanya yang ada di USU, Bu Juanita juga, Bu Siti Hadijah juga. Oke. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke Bu Nikmal Baroya, yang sebenarnya hari ini seharusnya izin untuk presentasi. Bagaimana, semoga presentasinya lancar. Ini ada pertanyaan, saya bacakan saja. Siapa saja yang bisa memantau proses dan hasil AMP? Dan yang kedua, apakah ada beda mendasar antara surveillance respon dan PWSKIA? Silakan untuk Pak Hanefi, mungkin kita mohon jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk siapa yang bisa memantau proses dan hasil AMP ya? Kalau tadi kita membahas mengenai SK Bupati maupun Wali Kota tentang pembentukan tim AMP, maka harusnya dalam SK tersebut ditunjuk siapa yang menjadi penanggung jawab untuk memantau proses dan hasil AMP. Saya sendiri berpendapat yang bertugas adalah Kepala Dinas Kesehatan setempat, jadi Kepala Dinas Kabupaten atau Kota. Itulah yang berwenang untuk memantau proses dan hasil AMP. Jadi meskipun hasil AMP itu merekomendasikan perbaikan di beberapa area, misalnya area tentang kesehatan sendiri, gizi, pendidikan, atau mungkin agama, tetap yang menjadi penanggung jawab untuk memantau tindak lanjutnya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Lalu Kepala Dinas Kesehatan juga secara periodik melaporkannya ke pimpinan daerah, ya, sehingga nanti secara wilayah yang bertanggung jawab secara utuh justru adalah wali kota maupun bupatinya. Kemudian apa beda mendasar antara surveillance respon dengan PWS ya, atau pemantauan wilayah setempat ya? Kalau PWS KIA itu secara prinsip sama, ya, jadi secara prinsip sama, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, analisa, interpretasi sampai menyebarluaskan informasi ke pihak-pihak terkait. Nah, jadi bedanya adalah kalau PWS itu titik utamanya adalah pemantauan, sedangkan surveillance respon itu titik utamanya adalah responnya. Jadi kalau PWS itu dilengkapi sampai ke respon, di mana responnya dibagi menjadi respon segera dan respon terencana, berarti itu sama dengan surveillance. Ya. Nah, untuk istilah, silakan Bapak Ibu tidak perlu misalnya Bapak Ibu menggunakan istilah baru, surveillance respon. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan istilah PWS dan responnya juga boleh. Ya, silakan, jadi tidak harus menggunakan istilah yang sama. Ya, terima kasih. Ya, oke. Tadi yang sudah disampaikan Pak Hanefi, saya rasa cukup mewakili untuk semuanya. Saya rasa untuk PWS KIA, selain tadi yang disampaikan adalah, saya rasa yang paling, poin yang paling perlu diperhatikan juga pihaknya. Pihak mana yang, karena kalau surveillance respon tentunya kita membutuhkan pemangku kepentingan untuk bisa menguatkan
ya, pemangku kepentingan untuk bisa menguatkan arahan supaya ini segera ditanggulangi atau direspon dengan cepat dan sesuai dengan rekomendasi tim AMP. Tetapi kalau mungkin PWSKIA ini pihak yang banyak ditekankan adalah pihak pemantauannya. Saya rasa seperti itu, jadi bisa kita jadi ada ide untuk bisa menggabungkan keduanya, saya rasa. Hulu dan hilir. Oke. Ya? Nggak handset tadi. Kenapa? Oh ya, oke, sorry. Untuk Bu Nikmal mungkin apakah bisa dibuka ya? Bu, oke, Bu, oke nih. Offline, oke. Bu Nikmal mungkin dari Bu Nikmal bisa dibuka mic-nya offline ya. Oke, ya, semoga nanti dari video bisa disimak hasilnya seperti itu. Ini masih berjalan waktunya untuk, jadi sebentar lagi. Ya, 5 menit lagi ya Bu, Pak, untuk bisa menyampaikan kondisi Anda di lapangan seperti apa sesuai yang diminta dan kita sepakati di awal tadi, bagaimana kondisi AMP di wilayah Ibu masing-masing. Mungkin saya boleh pilih-pilih begitu, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Saya pilih salah satu peserta untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu. Oke, naik dulu, oke. Oke, saya pilih apa? Bu siapa? Oke, boleh saya ke Malang dulu? Malang Bu Kusuma, masih ada kah dengan kita? Oke, Bu Kusuma, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Kusuma, apakah mic Ibu? Oke, mic Ibu sudah saya buka, silakan Bu. Sesuai yang disepakati tadi, apakah bisa disampaikan kondisi di daerah Ibu di Malang? Silakan Bu. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saya dengar suara Ibu. Silakan Ibu untuk tim UMM bisa memaparkan kondisi di lapangan. Terus terang kami kebanyakan adalah ini ya, pendidik di UMM ya, sehingga mungkin tidak banyak berkecimpung dengan AMP. Kalau saya pribadi ada beberapa kali AMP yang dianukan ke saya gitu. Tetapi yang terjadi ini mungkin karena ini ya, bahwa AMP itu seakan-akan menghakimi begitu. AMP itu seakan-akan menghakimi sehingga kemudian kita tidak belajar dari sana tapi mencari kesalahan-kesalahan seperti itu. Itu yang pribadi saya alami ketika AMP. Ada 2 kali AMP, ya. Itu yang saya alami. Jadi tidak nyaman dengan dengan AMP yang dilakukan seperti itu. Itu mungkin yang saya alami pribadi ya. Kalau mungkin untuk teman-teman karena tidak berkecimpung di puskesmas dan sebagainya, mungkin tidak belum pernah mengalami seperti itu gitu. Terima kasih Bu. Oke. Iya, terima kasih Bu. Tapi kalau untuk gambaran satu Malang misalnya Ibu, bagaimana tuh Bu? Yang Ibu tangkap mungkin ya, yang di Kota Malang, kota ya Bu ya, Kota Malang, apakah Dinas Kesehatan kotanya cukup komprehensif dalam menangani ini atau bagaimana Bu? Bu Kusuma masih bersama saya? Kalau yang saya lihat sih, ya masih. Oke. Halo. Iya, silakan Ibu. Halo. Masih. Ya. Iya, silakan Ibu. Karena saya melihat, ya kalau tadi kan dikatakan bahwa harusnya dengan jarak 2 minggu ya kita sudah bisa melakukan AMP gitu ya. Nah ini jarak yang diberikan waktu itu 2 bulan. Waktu itu 2 bulan, karena mungkin saya nggak tahu, karena saya ada di rumah sakit swasta ya waktu itu. Saya ada di rumah sakit swasta, sehingga kemudian apakah mungkin banyak kasus atau yang lainnya, jadi saya hanya menerima undangan dari pihak dinas seperti itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana dinas melakukan, karena kami tidak pernah koordinasi dengan dinas untuk hal-hal seperti ini. Karena kita di kampus dan kemudian memang terpisah ya dari dinas seperti itu. Oke. Itu ya. Itu yang terjadi memang. Mungkin bisa diinisiasi untuk mulai
ada koneksi ya Bu ya, maksudnya untuk menginisiasi agar apa yang jadi rekomendasi pihak kampus bisa juga didengar dan disampaikan ke pihak pemangku kepentingan, terutama Dinas Kesehatan. Kira-kira untuk ke arah sana, memungkinkan Ibu untuk membentuk tim khusus seperti technical assistance untuk UMM? Kalau melihat kondisi sebenarnya ini ya, dengan padatnya jadwal kuliah dan sebagainya, Ngajar, ya. terus terang kami agak kesulitan karena karena cukup apa namanya full ya, memang banyak sekali yang harus dikerjakan seperti itu, sehingga kalau untuk technical assistant lagi dengan kondisi Kota Malang seperti ini, sepertinya kami tidak sanggup ya. Mungkin ada celah untuk itu ya, tetapi karena kebetulan dulu Kepala Dinas Kesehatan yang sekarang dulu pernah menjadi satu tim dengan kami ketika pendirian FKUMM. Mungkin secara ikatan moral mungkin ada ya seperti itu. Tapi kemudian ketika kami di technical assistant dan sebagainya, itu menjadi sebuah terus terang tambahan pekerjaan ya buat kami gitu. Karena ya benar, ini kita harus jujur ya, kita harus kondisi kami. Kami harus jujur dengan kondisi kami seperti itu, sehingga kalau kemudian itu kami terima, memang bagus sih seperti itu. Tapi apakah kami bisa melakukan seperti itu? Itu yang sampai sekarang kita itu masih kepikiran, dari tim itu kepikiran gitu. Apakah kita bisa ya seperti itu gitu. Jadi bukan mengecilkan arti sendiri, tapi melihat kerjaan di kampus aja nggak selesai-selesai ya. Itu ya itu seperti itu sih. Ya. Ya, sebenarnya basic ilmu ini basic ilmu yang ada di sini ini bisa di keep dulu, kemudian nanti melihat situasi dan juga SDM yang dipunyai, kan tidak harus sebagai pelaksana, tentunya kita bisa meng-hire atau merekrut banyak orang untuk bergabung dalam bentuk tim gitu, dan bisa dieksekusi di lapangan seperti itu, selama memang itu dibutuhkan terutama oleh pemerintah daerah. Dan ini kebutuhan ini perlu juga ditunjukkan Bu, kalau di Jawa mungkin perlu ditumuk, jadi perlu ditunjukkan posisi mana yang harusnya dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih untuk tim UMM. Itu gambaran dari UMM dari Malang Bapak Hanifi. Mungkin kita dua lagi agar kita punya beberapa variasi gambaran. Oke, saya ke Pak Siswanto atau Pak Hermain. Saya buka mic Bapak. Selamat siang Pak Hermain. Selamat siang Pak Hermain. Pak Hermain. Selamat siang Bapak. Ganti Mbak, ini mewakili Pak Hermain. Oh ya, silakan Ibu. Bagaimana kondisi untuk Mataram Ibu? Ya, kalau di NTB, NTB sudah proses menggunakan mekanisme baru, mekanisme revisi, yaitu dengan sistem CID, Component Confidentiality, Inquiry into Maternal Death. Jadi pola pendekatannya yang menggunakan pola pendekatan yang kita kenal dengan no nim, no sin, no blame, no pro justisia. Jadi sudah tidak lagi menghakimi, menyalahi gitu kan. Yang lama, kalau yang lama kan bidan atau yang punya kasus siapa yang dipanggil untuk presentasikan, pertanggungjawabkan kasusnya. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi dengan membuat tim, ada tim manajemen dan tim pengkaji. Nah, tim manajemennya ini ada di Dinas Kesehatan di kabupaten kota yang tugasnya mengumpulkan data-data terkait dengan kasus kejadian kematian itu, dengan toolsnya, alat ada kuesioner yang harus diisi dengan format yang kita kenal dengan autopsi verbal maternal, informasi yang dikumpulkan di tingkat masyarakat, dikumpulkan bidan koordinator puskesmas informasinya, kemudian rekam medik maternal, kalau itu kematian maternal yaitu medik maternal, kalau itu kematian perinatal rekam medik perinatal yang dikumpulkan informasinya diperoleh di rumah sakit tempat kasus itu meninggal. Jadi itu kemudian rekam medik
wawancara di mana informasi itu melalui mekanisme itu mungkin Mbak Didi sudah mengenalnya karena salah satu fasilitatornya juga dari UGM, Dr. Kumar itu yang saya ingat. Kemudian apa berjalan lancar nih hari ini Bu? Berjalan lancar nih hari ini Bu. Ya lancar. Setiap tahun jadi kami sudah menggunakan mekanisme ini sejak tahun 2010 hingga sekarang. So, 10 semua kabupaten menggunakan. Soal pendanaan juga Ibu? Soal pendanaan juga Ibu. Pendanaan ada 2, ada APBN dan APBD masing-masing. Soal 3-4 kali setahun mengadakan. Jadi outputnya dari itu ada rekomendasi dan pembelajaran. Nah, rekomendasi ini yang terus kami gunakan sebagai bahan perencanaan selanjutnya. Seperti itulah. Walaupun bisa saja yang bolong-bolong tergantung komitmen masing-masing pihak terkait. Itu Mbak Dini. Mungkin dari Mataram. Sorry, suara saya di sana. Speakernya bisa dijauhkan sedikit Bu, agar tidak dubbing. Oke. Jadi dari Mataram bisa dari NTB, dari UNRAM bisa bercerita ke peserta yang lain juga output atau hasil yang diperoleh seperti apa, apakah apa yang menjadi meningkat, apakah responnya kemudian menjadi cepat dan sebagainya. Nah ini yang menjadi masalah. Ya kami responnya tidak ada yang respon seperti ya si KLB seperti itu. Jadi apa ya? Angkanya bagaimana? Tetap melalui kabupaten berbeda sih, berbeda. Ada yang membentuk tim, satu kabupaten ada yang membentuk tim aksi cepat kesehatan anak. Kemudian ada kabupaten lagi membentuk apa di Sumbawa itu namanya? Masing-masing ada namanya dari reaksi dari respon ARP ini. Masing-masing kabupaten berbeda-beda polanya, selain ke pola rutin yang kami buat melalui mekanisme perencanaan kegiatan mulai penguatan program. Oke, berarti ada perubahan signifikan maksud dari ini. Ada. Oke. Ya, ini menarik sekali untuk di Mataram. Untuk peserta yang lainnya bisa mengetahui informasi ini dan semoga untuk NTB bisa berjalan lancar ke depan, makin bagus untuk responnya. Ada satu lagi mungkin karena untuk menjadi gambaran keseluruhan dari Bu Maidar mungkin ya. Bu Maidar silahkan. Bu Maidar Hakim saya buka. Ini untuk perwakilan dari Barat ya. Untuk USU mungkin juga nanti bisa melengkapi. Kalau ingin melengkapi nanti klik raise hand. Bu Maidar silahkan untuk Aceh. Pertanyaan dari Bapak Anevi tadi. Ada di slide yang oke. Silahkan untuk kapasitas atau kemampuan dari daerah Anda dalam penanganan HMP ini, silahkan Bu Maidar. Bu Maidar? Halo? Iya. Bu Maidar silahkan. Oke. Saya ke USU. Saya ke Bu Samsidar ada? Oke, Bu Samsidar silahkan. Bu Samsidar saya buka mic Ibu. Bu Samsidar. Iya. Terima kasih Mbak. Iya. Untuk tim USU, untuk pertanyaan Pak Hanefi yang tadi bahwa kasus kematian ini sering memang dipetimaskan ya. Kalau memang diungkapkan ya, kalau terjadi kalau tinggi angka kematian ibu tersebut ya menjadi masalah mungkin buat kepala daerah, bahkan juga mungkin kepala dinas. Jadi ketika kematian ini terjadi juga memang masyarakat juga ya risau gitu ya, karena menyangkut 2 nyawa barangkali yang
membuat kita harus menyelamatkan kasus kematian, menyelamatkan ibu dan anak. Jadi jika AMP tidak ditindaklanjuti, maka ya kita nggak bisa untuk melakukan tadi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Hanefi, respon segera dengan respon terencana barangkali. Ya memang PWSKIA juga udah dilakukan sejak lama. Kemudian muncul 2004, saya pikir ini AMP dimunculkan kalau nggak saya keliru. Dan sampai sekarang juga belum juga tertanggulangi tingginya angka kematian ibu dan perinatal. Tapi dengan terbentuknya tim konsultan KIA ini semoga bisa membantu untuk bisa menurunkan angka kematian ibu tersebut yang merupakan cita-cita kita semuanya. Kemudian sebaiknya memang yang ketiga kita harus sosialisasikan pada masyarakat bahwa memang dilakukan bahwa memang kematian ibu itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan hal-hal mungkin tadi dengan lintas sektoral yang dikatakan oleh Pak Hanefi, dengan gizinya yang baik atau NC-nya yang baik juga bisa merupakan awal dari penurunan angka kematian ibu tersebut. Mungkin inilah rangkuman yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hanefi tadi. Oke, untuk penggalangan, Bu Samsidat dan tim USU mungkin ya, untuk penggalangan dana dari berbagai sumber itu di Sumatera Utara seperti apa Pak, Bu, untuk pendanaannya kasus ini? Untuk pendanaannya apa yang bisa, sumber-sumber pendanaan mana saja yang bisa kira-kira mendanai surveillance response misalnya ada di situ? Ya, untuk dana barangkali karena memang kami belum terjun ke dana, ya belum bisa kita pastikan Mbak Dini. Tapi saya berencana untuk memang menemui kepala dinas bila perlu kita turun ke daerah tersebut. Memang kita udah buat jadwal untuk bisa kita terapkan nanti apa yang sudah kita dapatkan di pelatihan BL2 ini, Mbak. Oke, ya, Bu Samsidat, terima kasih. Ini mewakili Timur, Barat, Tengah. Ini ada semua Bapak Hanefi. Silakan Pak Hanefi untuk memberikan tanggapannya dari 3 daerah tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tanggapan tadi secara konseptual sudah menjawab apa yang kami tanyakan. Namun demikian, Bapak Ibu, kami mohon bisa membuat semacam rencana teknisnya untuk bisa mengimplementasi surveillance response atau PWSKIA yang dilengkapi dengan respon. Tadi ada beberapa kendala, misalnya bahwa AMP masih cukup lama dikerjakan. Nah, itu bagaimana secara teknis bisa dikerjakan dalam waktu 2x24 jam di rumah sakit. Misalnya dengan menyederhanakan formulir AMP. Pengalaman kami di Provinsi NTT, formulir AMP yang cukup tebal itu kami sederhanakan jadi 2 lembar saja. Tidak kita sebut sebagai AMP, tetapi kita sebut sebagai audit kematian ibu dan anak di rumah sakit atau di puskesmas. Sehingga muncul segera rekomendasi untuk perbaikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga menyusun teknis ya, bagaimana bahwa hasil dari AMP, rekomendasi-rekomendasinya bisa mengikat berbagai macam pihak. Tidak hanya dinas kesehatan, tetapi juga dinas yang lain, misalnya dinas PU, dinas pendidikan, dinas atau kantor wilayah agama, dan sebagainya. Ini juga akan terkait dengan penggunaan dana ya. Dananya belum tentu hanya ada di dinas kesehatan, tapi juga bisa di dana di tempat-tempat lain. Namun demikian ini memerlukan kemampuan advokasi yang baik dari kepala dinas kesehatan. Untuk itu perlu didampingi oleh tim konsultan KIA yang saat ini sedang mengikuti blended learning KIA ya. Baik Bapak Ibu, itu komentar saya secara umum sehingga Bapak Ibu nanti bisa menggerakkan masyarakat dan lintas sektoral serta mendapatkan anggaran dari berbagai macam sumber. Ya. Kita akan lanjutkan ya Mbak Dini. Kita akan lanjutkan sekarang terkait dengan surveillance respon tadi, terkait dengan responsiveness ya. Jadi di dalam slide berikutnya sebelumnya.
Nah, kami mengusulkan agar di daerah itu mengembangkan sebuah sistem yang kami sebut sebagai indeks responsiveness. Indeks responsiveness ini adalah sebuah alat ukur untuk melihat seberapa responsif kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit untuk menindaklanjuti hasil surveillance respon terkait dengan kematian ibu dan anak. Jadi kita bisa lihat responsiveness baik untuk respon segera maupun responsiveness untuk untuk respon terencana. Ya. Jadi pada slide berikutnya kita bisa lihat rumusnya. Ya, rumusnya sederhana. Ya, rumusnya sederhana, yaitu berapa jumlah respon segera yang dilakukan dibagi dengan total jumlah respon segera yang seharusnya dilakukan. Jadi contohnya begini, sebuah kabupaten selama tahun ini mengalami kasus kematian ibu sebanyak 20 kasus. Dari 20 kasus setelah diaudit maternal perinatal, ditemukan ada taruhlah 30 respon segera yang harus dikerjakan. Maka sesuai dengan deadline waktu, kita akan lihat dari 30 respon segera tersebut, berapa yang sudah dikerjakan. Misalnya berapa yang sudah dikerjakan, baik itu oleh tanggung jawab kepala dinas maupun oleh tanggung jawab rumah sakit. Taruhlah ternyata begitu akhir waktu, yang respon segera yang dikerjakan itu hanya 15. Berarti rumusnya 15 dibagi 30 dikali 100%. Berarti indeks responsiveness-nya adalah 50%. Jadi kita bisa menilai indeks responsiveness baik itu untuk rumah sakit, kalau itu responnya di rumah sakit, atau untuk kepala dinas kesehatan, kalau itu responnya untuk cakupan wilayah, baik untuk respon segera maupun respon terencana. Sehingga kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan, itu akan ikut bertanggung jawab karena kinerja mereka akan dinilai dari indeks responsiveness ini. Ya. Pada slide berikutnya, kita akan lihat bahwa untuk membangun langkah-langkah bahwa kepala dinas maupun direktur rumah sakit bisa dianggap responnya baik, adalah yang pertama membahas hasil AMP, lalu membedakan mana yang respon segera, mana yang respon terencana, lalu langsung membuat plan of action, siapa mengerjakan apa, kapan waktunya, dan berapa dananya. Kemudian dalam waktu periode tertentu harus dipastikan bahwa tindak lanjut tersebut dikerjakan. Dan kemudian ini dimasukkan ke dalam anggaran, kalau ini adalah respon terencana, anggaran APBD maupun APBN. Nah kalau ini dikerjakan, maka respon kepala dinas maupun direktur rumah sakit itu baik, karena semua direspon. Itu bisa mencapai responsiveness-nya adalah 100%. Pada slide berikutnya, nah, Bapak Ibu bisa membuat beberapa jenis responsiveness KIA, ya misalnya responsiveness KIA untuk kepala untuk direktur rumah sakit, atau responsiveness KIA untuk kepala puskesmas. Jadi masing-masing kita ukur kinerjanya dengan cara melihat seberapa baik mereka merespon dari hasil audit maternal perinatal. Supaya hasilnya objektif, harusnya kinerja ini juga bisa diawasi oleh kelompok independen, ya misalnya oleh perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu peserta BLKIA itu bisa menjadi kelompok independen yang ikut menilai seberapa baik indeks responsiveness dari beberapa kepala instalasi. Ya. Oke, pada slide berikutnya, ini adalah slide kami terakhir. Harapannya adalah kalau Bapak Ibu menciptakan indeks responsiveness, maka Bapak Ibu bisa mengukur kinerja kepala dinas maupun direktur rumah sakit dengan lebih objektif. Sehingga kita bisa menggolongkan mana kepala dinas kesehatan yang sangat sigap, sangat responsif untuk mengatasi penyebab kematian ibu dan bayi, dan mana yang bisa kita kategorikan sebagai kepala dinas maupun direktur rumah sakit yang lemot atau lelet atau lambat, ya, atau tidak berespon. Ya, paling kita khawatirkan adalah
pejabat publik yang tidak berespon terhadap masalah-masalah yang terjadi di wilayah kerjanya. Jadi Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan, kaitan antara surveillance respon dengan AMP di dalamnya, rekomendasi AMP, pelaksanaan rekomendasinya, dan yang terakhir adalah indeks responsiveness. Nah, saya ingin menutupnya dengan diskusi nanti Mbak Dini. Menurut Bapak Ibu, apakah sistem indeks responsiveness ini bisa diterapkan di masing-masing daerah Bapak Ibu masing-masing ya? Kalau tidak bisa atau sulit, kira-kira hambatannya apa? Kalau bisa, kira-kira Bapak Ibu akan mulai dari mana? Ya, saya kembalikan ke Mbak Dini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, untuk semua peserta bisa mulai menanggapi dari sekarang. Mungkin yang siap dulu bisa berinisiatif untuk klik tombol tangan agar bisa saya buka mic Anda. Ya, belum ada yang membuka, bisa. Oke. Bu Maidar, silakan Bu Maidar. Terima kasih untuk raise hand yang pertama. Bu Maidar, silakan disampaikan. Ya, terima kasih. Saya pikir ini bisa dilaksanakan. Kebetulan saya 2 hari yang lalu kebetulan ada keperluan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Saya melihat respon dari Kepala Dinas Provinsi untuk masalah data-data ini sudah sangat baik, di mana di sana per minggunya itu selalu diupdate, termasuk juga tentang kematian ibu. Tapi di sisi lain saya juga melihat beberapa rekam jejak kematian ibu yang sudah disederhanakan dari format AMP yang tebal menjadi hanya 1 lembar. Kita masih melihat kejadian-kejadian yang sama, maksudnya kasus-kasus yang sama itu terulang kembali. Jadi satu sisi saya melihat kita bisa menilai dari indeks respon ini pada berbagai level, namun kita juga masih melihat kendalanya kejadian yang sama itu masih terulang. Jadi ada pada level tertentu yang terindikasi bahwa masih belum melakukan secara baik, tapi ada juga yang pada level tertentu, mungkin di sini saya mengatakan adalah pada level provinsi sudah melakukan langkah-langkah update data itu yang sudah per minggu. Saya melihat kemarin kebetulan 2 hari yang lalu saya ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Mungkin itu tanggapan dari saya. Oke, itu dari Aceh Pak Hanefi, kita keep dulu. Terima kasih untuk Bu Maidar. Saya bergeser ke Poltekkes Medan mungkin yang bisa mewakili. Oke. Poltekkes Medan, Bu Rina, silakan Bu Rina. Agak bermasalah ya. Bu Rina. Halo, selamat siang Bu Rina. Maidarnya ditutup dulu. Oke, Bu Rina. Bu Rina, selamat siang Bu Rina. Agak kesulitan ya untuk koneksinya, mungkin saya geser lagi ke Bu Samsidar dulu. Bu Samsidar, setelah Aceh kita ke Sumatera Utara. Tadi Bu Maidar mewakili untuk Provinsi Aceh. Untuk Sumatera Utara silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dini. Oke. Halo, terima kasih buat waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin untuk indeks respon ini tadi, saya pikir bisa dilakukan ini, Mbak. Hanya ya kita belum pernah mencoba ke sana, tapi kalau dari gambaran yang ada di sini dan cara kerjanya yang ada, yaitu respon segera dengan respon yang semestinya dilakukan, saya pikir bisa ini dilakukan. Mungkin untuk tindak lanjut berikutnya, ya kami harus ke Dinas Kesehatan dulu untuk melihat responnya Kepala Dinas bagaimana. Jadi mungkin itu dari Medan, Mbak, karena kebetulan yang kami ini, tim ini ya kebanyakan dari perguruan tinggi, jadi dari dinasnya nggak mewakili. Ibu Maidar dari Aceh, tetap dari dinas sih, tapi ya gambaran yang dinas yang di Banda Aceh yang dipaparkan. Begitu kira-kira Mbak Dini. Ya Bu, oke. Semoga dalam waktu dekat bisa kontak dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun
yang paling dekat Kota Medan ya Bu ya. Oke, next saya. Oke, ya terima kasih Bu Samsider. Oke, yang selanjutnya saya coba ke agak ke tengah ke Pak. Oke, Bu Pertiwi, Dokter Nana, silahkan saya buka. Terima kasih untuk raise hand-nya. Dokter Nana, silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa mendengar, Mbak Dini? Oke, agak keras sedikit mungkin. Terima kasih, Mbak Dini. Bisa mendengar? Iya, bisa Bu. Oke, ya, terima kasih. Gini, mungkin saya mewakili juga teman-teman karena ini ternyata tersebar. Semua mengikuti, tapi ternyata tersebar, bukan hanya tidak hanya di satu titik. Kalau menurut saya dari yang tadi saya amati, seharusnya tentang indeks responsiveness ini yang utama harus kita lakukan adalah di hulunya dulu, yaitu di Kepala Dinas Kesehatan ya. Karena kalau Kepala Dinas Kesehatan tidak menginstruksikan tentang adanya indeks responsiveness untuk masing-masing direktur rumah sakit dan juga puskesmas, ini tidak akan berjalan. Jadi harusnya yang kita ketok dulu adalah kepala dinasnya dulu. Kepala dinas kesehatannya dulu kita paparkan sampai beliaunya benar-benar mengerti dan mau mengikuti tentang hal ini. Mungkin kalau yang membuat dari perguruan tinggi oke lah, nggak apa-apa. Tapi apakah mereka kepala dinas terutama ya bisa sejalan dengan pemikiran kita? Itu yang kita pertanyakan. Kalau memang bisa sejalan, baru kita ke hilirnya, ke direktur rumah sakit, apalagi yang direktur rumah sakit swasta ya, untuk segala macam mortalitas itu biasanya malah ditutupin. Jadi kalau ada mortalitas mereka cenderung menyalahkan pihak lain, mungkin pihak yang mengirim dan lain-lain untuk yang swasta ya. Kalau yang rumah sakit umum memang sudah ada audit tersendiri dan mereka bisa lebih gamblang gitu, lebih transparan penyebabnya. Tapi kalau untuk rumah sakit swasta, karena saya juga ada di rumah sakit swasta, ini cenderung mencari kambing hitam ya, tidak transparan dalam. Jadi kalau untuk mengukur kesigapan tentang respon ini, saya kira kok mungkin sulit kalau tidak dari hulunya dulu, apalagi untuk yang rumah sakit, direktur rumah sakit swasta. Kalau menurut hemat saya, kita jelaskan dulu ke Kepala Dinas Kesehatan sebagai hulunya. Kalau beliau oke, baru ke rumah sakit umumnya. Direktur rumah sakit umum oke, pasti akan diikuti oleh direktur rumah sakit swasta lainnya. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Nana, informatif sekali ya untuk gambarannya. yang lainnya mungkin bisa raise hand atau klik tombol tangan agar kita tahu Anda siap menyampaikan pendapatnya dan juga kajiannya tentang indeks responsiveness yang kemungkinan bisa atau tidaknya diterapkan di daerah Anda. Saya boleh membuka mic Anda, Pak Hermain mungkin. Pak Hermain bisa saya buka mic-nya, saya coba dulu. Semoga tidak ada gangguan. Selamat siang Pak Hermain, sore ini sudah. Oke Bu. Oke, sorry saya masih. Selamat sore Bu. Aduh, nggak keluar suaranya, mic-nya. Oh, di mute. Ibu, mic Anda jangan di mute atau jangan dibuat tanda silang karena di kami sudah dibuka tapi belum muncul suara. Selamat sore Unram. Klik tombol mic-nya. Mic-nya diklik agar udah, ya. Silakan Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, makasih Mbak Dini. Saya mau tanyakan yang menentukan apa saja yang menjadi respon KIA itu siapa? Siapa yang menentukan respon KIA Dinas Kesehatan atau tim? Itu saja mungkin Mbak Dini sebentar. Siapa yang menentukan indeks responsiveness? Iya, makanya apa-apa. Oke. Ya. Ibu bisa dengar suara saya ya? Oh iya, Bisa. Dubbing. Speakernya bisa agak digeser Ibu. Dijauhkan sedikit agar dari mic. Oke.
Oke. Nah, jadi ini sekalian Ibu, pertanyaan Ibu jadi pungkasnya untuk nanti ditanggapi oleh Pak Hanefi agar lebih jelas lagi indeks responsiveness ini. Oke. Silakan Pak Hanefi. Sekalian untuk, jadi ada Provinsi Aceh, dari Sumut, dan ada Malang. Nanti, jadi untuk Aceh, tadi sudah ada kunjungan ke sana dan sepertinya positif Pak untuk indeks responsiveness. Kemudian yang Sumut itu masih belum ada cek ke lapangan. Kemudian di Malang, gambarannya Kepala Dinas Kesehatannya, ya beliau yang memahami IR ini, sampai paham betul baru ketok palu agar pihak di bawahnya termasuk rumah sakit swasta yang jadi sorotan dari Malang agar memberikan respon juga. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu tentang tanggapan mengenai indeks responsiveness ya. Jadi ini juga sekali lagi harusnya masuk ke level pemerintah daerah, kepala pemerintah daerah, bupati maupun wali kota. Dalam waktu menyusun SK tentang audit maternal perinatal, harus dimuat di samping timnya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memantau bahwa proses dan tindak lanjutnya dijalankan, juga mengatakan bahwa hasilnya mengikat bupati maupun wali kota untuk melaksanakannya, serta yang terakhir juga terkait dengan pemantauan kinerja atau dengan indeks responsiveness. Jadi tadi betul sekali bahwa tidak mungkin yang menyusun adalah perguruan tinggi. Kita atau para konsultan KIA itu bertugas untuk memfasilitasi bahwa kita punya sistem pengukuran kinerja terhadap pelayanan KIA. Salah satunya dengan mengukur indeks responsiveness. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah untuk memfasilitasi ya. Nah, sebenarnya sistem indeks responsiveness itu disusunnya oleh pemerintah daerah. Jadi tadi dalam SK Bupati atau Wali Kota itu sebaiknya memang sudah dicantumkan mengenai rumus indeks responsiveness yang berlaku baik untuk kepala dinas, untuk kepala rumah sakit maupun untuk kepala puskesmas. Kalau rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Cuma tadi ada keraguan-raguan kalau misalnya ini di swasta sering sekali ditutup-tutupi, atau tadi ya terkait dengan bidan misalnya juga bidannya menutupi. Nah itu berarti ada faktor pendukung yang bisa membuat indeks responsiveness ini menjadi indeks yang efektif meningkatkan kinerja. Yaitu adalah, yang pertama adalah budaya tidak saling menyalahkan. Jadi kita harus hilangkan blame culture, termasuk dalam pelaksanaan AMP. Kita harus pastikan bahwa AMP itu tidak akan menyalahkan bidan yang terlibat dalam kematian seorang ibu. Tidak akan menyalahkan dokter di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi kita harus kembangkan budaya non-blame culture. Jadi dalam surveillance response, dalam AMP, dalam tindak lanjut, kita konsentrasi ke quality improvement. Jangan dipakai untuk memberikan sanksi, ya. Bahkan memberikan reward saja sebenarnya tidak boleh kalau berdasarkan surveillance response ataupun dari audit maternal perinatal. Jadi kalaupun muncul nanti indeks responsiveness, kemudian ada respon kepala puskesmas atau kepala dinas atau direktur rumah sakit yang tidak memenuhi kinerja, maka sistemnya bukan dengan memberikan sanksi, tetapi kita menggali mengapa respon dari para kepala institusi tersebut rendah. Karena sering sekali responnya rendah karena juga terkait dengan suprasistemnya. Misalnya, direktur rumah sakit responnya rendah karena ternyata dia harus terkait dengan anggaran tahunan atau dengan persetujuan DPRD atau juga hubungannya dengan lembaga lain misalnya dengan dinas kesehatan atau dengan PMI dan sebagainya. Nah jadi kalaupun kita punya indeks responsiveness sudah diukur hasilnya kurang menggembirakan, tetap pendekatan kita adalah quality improvement bukan blame culture. Nah itu yang diharapkan masuk ke dalam SK Bupati atau Wali Kota mengenai pembentukan tim AMP. Nah Bapak Ibu mungkin sebagai penutup saya mohon Bapak Ibu mempelajari tim SK tim AMP di masing-masing wilayah. Kebanyakan akan berisi hanya membentuk tim AMP, ketuanya siapa, anggotanya siapa, kegiatannya apa. Tapi yang kita bahas 2 jam ini mengenai surveillance response itu belum masuk ke dalam SK tersebut. Nah itu yang
sebagai penutup, mohon dipelajari, kemudian dari situ Bapak Ibu bisa menyusun upaya perbaikan dengan memasukkan beberapa usulan untuk memperbaiki SK tim AMP di kabupaten atau di kota masing-masing. Ya. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja masing-masing. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Okay, ya. Terima kasih untuk Pak Hanefi. Bisa saya coba untuk simpulkan bahwa Bu Rina Doriana dari Poltekkes Medan tadi sempat chat, mohon maaf saya tidak sempat membacakan karena case-nya agak mirip, bahwa ada bidan yang tidak mau disalahkan dan dia mengalami kendala untuk menyampaikannya, dia tidak berkenan untuk menyampaikannya karena kita lihat di Mataram atau di NTB, NTB berhasil untuk tidak lagi ada blaming ya, tidak ada lagi penyalahan oleh bidan dipanggil satu kemudian di sidang bagaimana ini kok bisa seperti ini, tidak lagi seperti itu. Itu yang menjadi share informasi yang bisa kita terima bahwa NTB bisa memulai, kemudian mungkin di Aceh maupun di Medan atau di Sumatera Utara ini bisa diinisiasi untuk itu diciptakan, lingkungan yang seperti ini diciptakan sehingga quality information bukan lagi quality improvement itu diciptakan tentunya peran akademisi ya, dan juga kerjasama dengan dinas kesehatan sangat harus dibangun kuat di sini agar kita bisa memfasilitasi itu. Kira-kira seperti itu, semoga yang sedikit ini dari kami selama 5 sesi itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan kami tunggu mungkin untuk penugasan kita seperti yang tadi sampaikan Pak Hanefi, SK tim untuk AMP, dan lebih detailnya akan kita sudah ada di website KIA, bisa dicermati nanti poin-poin penugasannya apa saja, dan bisa dikumpulkan. Ini tugas terakhir, tolong dikumpulkan di hari Senin jam 23.59 Bapak Ibu. Mohon untuk bisa mengumpulkan dan akan kita berikan feedbacknya tentunya. Kemudian untuk yang terakhir tetap akan kita buka setelah ini apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi tentang tim technical assistance atau TA di daerah masing-masing, bagaimana kemungkinannya dan sebagainya. Kita akan yang nanti dari NTB, dan dari saya tertarik sekali untuk bisa memfasilitasi untuk dari tim NTB dengan tim Sumatera Utara atau tim yang lainnya yang masih ada kasus blaming terhadap pihak mana yang bertanggung jawab untuk AMP ini. Kita akan memfasilitasi untuk bertemu di acara tatap muka tanggal 31 Oktober di Yogyakarta. Ada Bapak Hanefi juga insya Allah akan hadir, Pak. Kemudian untuk Bu Zainab juga akan hadir, Dr. Tiara Martias, Dr. Like, Pak Fauzi, dan tentunya Prof. Laksono. Kemudian insya Allah jika tidak ada perubahan, Direktur kami dari PKMKFK UGM, Bapak Yodi juga akan berkenan untuk hadir. Sehingga besar harapan kami untuk semua peserta BLKI tahap 2 dapat mengikuti dan memanfaatkan acara tatap muka tersebut dengan semaksimal mungkin, karena di dalamnya nanti akan ada diskusi kecil atau FGD untuk bisa memaparkan dan mendapat informasi dari daerah lain seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku tim pengelola BLKI tahap 2 mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya, dan sampai jumpa dan selamat berkarya, terutama untuk mewujudkan atau merealisasikan tim TA di daerah masing-masing. Sampai jumpa di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2014. Salam dari kami, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.